Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang surat resmi dan tidak resmi. Media yang kami gunakan ialah audio visual. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Azizah. Saya Dini Rantiwi. Saya Windawati. Saya Yogi Rizky Pratama. Pengertian surat. Surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu. Surat resmi. Surat resmi merupakan sebuah surat yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan resmi, baik itu perseorangan, instansi, ataupun juga organisasi. Contohnya, surat undangan, surat edaran, dan juga surat pemberitahuan. Berikut contohnya. Ciri-ciri surat resmi: menggunakan kop surat, menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal, menggunakan bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, dan memiliki format baku. Surat tidak resmi atau pribadi merupakan sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, untuk dapat berhubungan dengan teman serta keluarga. Selain sebagai alat komunikasi, surat juga dapat berfungsi sebagai: pertama, alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian dan surat keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat, misalnya surat yang telah diarsipkan. Ketiga, sebagai dokumentasi historis, misalnya surat dalam arsip lama yang digunakan kembali untuk penyelidikan mengenai keadaan masa lalu. Keempat, sebagai pedoman tindakan, misalnya surat perintah, surat tugas, dan surat edaran. Kelima, sebagai jaminan keamanan, misalnya surat keterangan jalan. Dan selanjutnya, sebagai duta atau wakil organisasi. Bagian-bagian surat. Setiap surat terdiri dari bagian-bagian dan setiap bagian itu mempunyai kegunaan tertentu. Penempatan bagian-bagian surat ini bergantung dari bentuk surat yang dipakai. Bagian-bagian surat menurut Kat Rozana dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala atau kop surat. Kepala surat menunjukkan ciri khas badan usaha, perusahaan atau kantor dan berfungsi sebagai reklame. Yang kedua, nomor surat. Setiap surat resmi, terutama surat yang akan dikirim keluar lingkungan kantor, hendaknya diberi nomor yang disebut nomor verbal. Yang ketiga, tanggal surat. Cara pembuatan tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama kota, tempat karena telah tercantum pada kepala surat, kecuali bila menulis surat pada kertas polos yang tidak ada kepala suratnya. Harus dicantumkan nama kota di mana surat itu dibuat. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang melengkapi sebuah surat. Kelengkapan itu umumnya berupa kwitansi, brosur, atau fotokopi. Kelima, perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Pada surat resmi atau dinas pemerintah, penulisan kata perihal dicantumkan di bawah kata lampiran. Keenam, alamat surat. Alamat surat ada dua macam. Pertama, alamat luar, yaitu alamat yang ditulis pada surat sampul surat. Kedua, alamat dalam,
yaitu alamat yang ditulis pada kertas surat. Ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka digunakan agar surat tidak terasa kaku. Salam pembuka sifatnya tidak wajib. Surat berita tanpa salam pembuka sama sekali tidak salah, tetapi dalam surat pribadi kita sering memakai salam pembuka, dan surat dinas pemerintah jarang memakai salam pembuka. Kedelapan, isi surat terdiri atas: pertama, kalimat alinea pembuka merupakan pengantar bagi isi surat yang sesungguhnya. Kedua, isi surat yang sesungguhnya sesuatu diinformasikan yang disampaikan penulis kepada penerima surat untuk menghilangkan salah tafsir dan efisien. Isi surat hendaknya disingkat dengan jelas. Keempat, salam penutup. Salam penutup gunanya untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim kepada penerima. Misalnya, hormat kami, salam kami, dan wassalam. Kelima, tembusan. Tembusan dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui atau disampaikan kepada orang atau unit yang ada hubungan